Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 3, subtema 2, pembelajaran 3, tokoh dan penemuan. Kita masih fokus pada subtema 2, yaitu penemuan dan manfaatnya. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Pada pembelajaran ini ada dua muatan pelajaran. Itu bahasa Indonesia KD 3.2 atau 4.2 menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Terus KD 3.2 IPA ya atau 4.2 membuat rangkaian listrik paralel. Oke, ini langsung saja kita ke materi. Kita sudah beberapa kali mempelajari teks eksplanasi. Seharusnya kita semakin paham apa itu teks eksplanasi. Bahwa teks eksplanasi itu adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan. Berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang terjadinya sesuatu yang merupakan menurut prinsip sebab akibat. Bagiannya itu ada pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi dan penutup. Ya, bagian pernyataan umum, informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian penjelas. Bagian penutup kesimpulan, ya, yang berisi pendapat penulis. Kita ada contoh yang diambil dari buku tema, ya, buku tema 3, Si Paralel Penyelamat Jalan. Ya, pernyataan umumnya ini, Gareth August Morgan, penemu lampu lalu lintas tahun 1923, yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu lalu lintas itu yang ada di pinggir jalan, yang ada merah, kuning, hijau. Itu salah satu yang menemukan itu ya, dulu adalah Gareth August Morgan. Ini merupakan pernyataan umum ya, bisa dibaca sampai selesai. Lalu di sini deretan penjelas atau isi. Lampu lalu lintas ini merupakan rangkaian paralel. Salah satu cirinya yaitu disusun berderet di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri. Oleh karena itu, apabila salah satu komponen dicabut, komponen yang lain tetap berfungsi. Prinsip kerjanya ada 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Nanti kita akan mencoba mempraktekkan bagian yang selanjutnya yaitu kesimpulan ya. Dalam teks eksplanasi bagian yang terakhir adalah kesimpulan. Kalau deret penjelas bisa lebih dari 1. Kebetulan di teks ini ada 1 deret penjelas. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai, sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Ini adalah gambar Morgan ya, penemu lampu lalu lintas. Ini adalah teks eksplanasi, bisa kita uraikan di paragraf 1. Topik masalahnya yaitu tentang penemu lampu lalu lintas Gareth August Morgan. Paragraf 2, deret penjelasnya, rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara berderet dan seterusnya. Terus kesimpulan, ini salah ya, ini di buku juga salah, ini bukan paragraf 4 tapi paragraf 3. Kesimpulan itu kan pendapat dari penulis. Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Ini juga ada nilai sikap yang perlu kita ikuti, yaitu berbuat baiklah walaupun sekecil apapun. Pasti itu akan memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan malu dan jangan ragu. Selanjutnya membuat rangkaian listrik paralel. Ini yang nanti akan dipraktekkan yaitu membuat lampu lalu lintas. Ya, ini ada contoh gambarnya. 2 anak sedang Siti ya, Siti dan siapa ini? Dayo
sedang mempraktekkan lampu lalu lintas hasil karya mereka. Kita juga akan membuat bagaimana caranya, apa saja alat dan bahannya. Mari kita lihat. Ya, ini ada bahan-bahannya. Ada yang ini 3 itu dudukan lampu. Di sampingnya ada lampu. Sampingnya ada kabel. Terus ini yang warna ungu itu 3 itu adalah saklar ya. Saklar. Terus ini baterai, ada 3 baterai. Dudukan lampu. Lampunya 3. Kabel ya secukupnya, terus saklarnya kalau digambar seperti ini. Nanti kalau beli di toko elektronik itu macam-macam jenis saklar. Cari yang paling mudah itu dalam merangkai kabelnya ya, karena ada yang tertutup, ada yang tidak. Ini baterai. Terus apalagi nih, ada kardus. Ini bisa pakai box sepatu atau yang lain lah, kardus bekas. Ini ada kresek, warnanya beda. Bisa pakai kresek, bisa pakai kertas berwarna itu. Tapi yang agak transparan, ada itu di toko. Terus ini bahan-bahannya bisa kita cermati, nanti dipersiapkan dengan baik sebelum praktek. Jangan sampai ada alat dan bahan yang tertinggal. Jadi nanti membuat prakteknya menjadi terkendala. Terus ini cara merangkainya, siapkan kardus ya, dilubangi. Ya, lubangnya menyesuaikan ya. Biar bisa bentuk lingkarannya terserah, membuat lingkarannya pakai jangka, pakai tutup botol, pakai gelas, biar sama besarnya. Ini cara berkelompok, kerjasama yang baik sangat diperlukan. Dibagi yang bawa ini siapa, yang bawa ini siapa. Terus nah, ini setelah mempraktekkan berarti membuat laporan percobaan. Nama percobaannya apa? Berarti membuat lampu lalu lintas. Tujuan, terus alat-alatnya tadi sudah, langkah kerja dan kesimpulan. Selamat mencoba. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Tidak masalah. Nanti ketika mencoba kok aduh lampunya tidak nyala, silakan dicek apa kabelnya masangnya kurang kencang atau ada yang masangnya tidak benar atau lampunya ternyata beli tapi sudah mati. Ya, nanti kalau beli lampu dicek dulu. Oke, ini sangat menyenangkan sekali karena kita akan mencoba mempraktekkan membuat lampu lalu lintas pada pembelajaran ini. Terima kasih, silakan mencoba, selamat belajar. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya, tetap di Sutrisno Channel. Jangan lupa yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya. Dan klik like, terus share ke teman-teman untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Sekecil apapun, ketika kita memberikan manfaat kepada orang lain, insya Allah pahala akan mengalir kepada kita. Kebaikan yang kita berikan akan memberikan kebaikan juga kepada kita. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.